What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Belakangan gue baru sadar, ternyata jadi orang tua dan suami itu nggak mudah. Bahkan bisa dibilang pengabdian seumur hidup. Hai, salam kenal. Gue Lukman, bapak anak satu yang udah kepala 3, tapi nggak kalah ganteng sama Dikta. Cihuy! Jadi cerita ini tentang hubungan keluarga kecil yang baru gue bangun setelah menikah. Gue sama istri gue menikah di tahun 2014. Dan gak lama kemudian kita dikaruniai seorang anak laki-laki di tahun 2016 awal. Dalam perjalanannya, gue sama istri melalui banyak sekali cobaan dalam pernikahan dan membesarkan anak. Salah satunya adalah pandemi. Yang kita semua tahu pada saat itu banyak banget PHK, kepanikan massa, dan ekonomi juga anjlok. Gue sebagai kepala keluarga pada saat itu berusaha keras buat menghidupi keluarga kecil gue ini. Apalagi anak gue yang lagi lucu-lucunya. Sebelumnya, pekerjaan gue semuanya baik-baik aja. Bahkan bisa dibilang sangat tercukupi. Sampai akhirnya, pandemi datang. Dan gue kena PHK dari kantor. Untuk bulan-bulan pertama, gue masih bisa bertahan dengan uang tabungan gue. Sembari nyari-nyari kerja sampingan buat tambahan dana. Tapi itu nggak bertahan lama. Karena abang gue jadi salah satu korban COVID dan otomatis butuh dana buat berobat. Semua uang tabungan gue, termasuk tabungan orang tua gue, semuanya kita kerahkan supaya abang kita berhasil sembuh dan kembali sehat lagi. Tapi takdir berkata lain. Ternyata Tuhan lebih sayang sama abang gue. Abang gue berpulang di tahun 2020 dan itu jadi berita duka mendalam buat gue dan keluarga. Proses yang gue dan keluarga lalui di sini nggak mudah. Gue coba cari kerja kesana kemari, nggak dapat. Sampai akhirnya mau nggak mau gue jadi ojol. Setiap hari gue berangkat pagi, pulang malam demi nyari nafkah buat kita sekeluarga makan. Dan ternyata semua itu sangat berdampak ke keharmonisan rumah tangga gue sama istri. Gue jadi jarang punya waktu buat istri dan anak gue. Pas nyampe rumah, gue udah capek banget. Gue bahkan lebih milih untuk scroll sosmed setelah sampai rumah, ketimbang ngobrol sama istri atau main sama anak gue. Lelah kerja dan stres karena tekanan tanggung jawab yang harus gue tanggung, bikin gue secara emosional jadi kurang stabil. Gue jadi gampang banget marah ke istri gue. Gampang ngerasa keganggu sama suara tangisan anak, dan lain sebagainya. Akhirnya pelarian gue ya ke main game dan scroll sosmed setiap libur narik. Gue kesel kalau hari itu gue diganggu buat bantu-bantu kerjaan rumah atau diajak anak main. Gue tahu ini kedengarannya kayak nggak bertanggung jawab banget. Tapi stres yang saat itu gue rasain bikin gue jadi berantakan banget. Istri gue saat itu buka usaha kecil buat bantu ekonomi keluarga. Dia jualan lauk pauk, kayak ayam bakar, ikan bakar, dan sebagainya. Setiap hari dia buka dan masak sendiri, sekaligus ngurusin anak gue yang saat itu masih TK. Antar jemput ke sekolahnya, mandiin, beresin rumah, dan segala macam lainnya. Kebayangkan capeknya gimana? Tapi dia jarang banget ngeluh. Dia selalu optimis menghadapi hidup dan percaya sama gue kalau kita bisa punya kehidupan yang lebih baik setelah badai ini berlalu. Sampai suatu hari, istri gue sakit. Dan mau nggak mau, semua pekerjaan rumah berlimpah ke gue. Termasuk ngurusin anak dan lainnya. Gue yang saat itu merasa harus cari uang buat kita hidup, ngerasa kewalahan dengan semuanya. Akhirnya pas istri gue udah mendingan sakitnya dan bisa bangun dari kasur, gue nyeletuk gini. Kamu udah sehat kan? Gantian ya. Kamu jemput si Gani hari ini. Aku mau libur hari ini, capek. Istri gue lalu jawab, ya Allah mas, aku bangun aja masih pening loh ini. Lagian cuma jemput doang kok. Biasanya juga aku yang antar jemput Gani. Kamu kan sehari-hari kerjaannya cuma main HP doang. Istri gue mulai naik darah. Terus karena gue kesulut, gue sautin aja. Enak aja main HP doang. Aku tuh tiap hari keluar nyari duit ya. Buat makan kita, buat bayar sekolah Gani, dan keperluan kamu yang lain. Coba aja dulu kamu bisa lebih hemat ngatur duit lebih benar. Pasti sekarang kita masih punya tabungan. Di situ istri gue udah nggak nyaut. Dia diem dan langsung masuk kamar sambil banting pintu. Gue yang masih ngerasa kesel akhirnya milih buat pergi keluar cari angin. Saat itu gue ngerasa capek banget jadi suami, jadi bapak, jadi kepala keluarga.
Seolah semua beban numpuk di pundak gue sendiri. Besok-besoknya setelah hari itu, gue jadi jarang ngobrol sama istri. Dia udah nggak pernah lagi ngomelin gue kalau gue lagi banyak main HP. Main game, naruh semua barang sembarangan, atau sekedar nggak ngasih kabar ketika di luar. Setiap gue pulang, anak gue pasti udah ditidurin sama istri gue. Makan malam dia masak cuman sekenanya. Nggak ada lagi peluk atau cium kening waktu mau berangkat atau sepulang narik. Dia udah nggak pernah lagi minta dana usaha jualan ke gue. Tapi jualannya tetap jalan. Bahkan lebih menghasilkan daripada gue yang setiap hari keluar buat narik. Lama-lama, gue ngerasa ada yang salah sama hubungan ini. Gue jadi ngerasa hampa. Anak gue jadi jauh dari gue. Rezeki gue makin seret. Rasanya susah banget dapat orderan. Sampai akhirnya, suatu hari gue sempat kecelakaan kecil. Motor gue agak rusak. Dan selama beberapa waktu gue nggak bisa narik dan ngapa-ngapain tanpa istri gue. Di situ gue sadar, kalau ternyata gue tanpa istri gue tuh nggak bisa apa-apa. Gue butuh istri gue di segala kondisi. Akhirnya gue sama istri gue ngobrol lagi. Gue minta maaf karena udah berperilaku keterlaluan selama ini. Gue bilang, maaf ya sayang, selama ini aku suka ngomong kasar ke kamu, cuekin kamu. Bahkan kayaknya dari kemarin aku kurang perhatian sama kamu dan Gani. Terus gue peluk dia, dan dia juga maafin gue. Walaupun awalnya sempet ngedumel dulu sih sambil manyunin bibir kayak ikan lagi minum. Mom. Selama pemulihan, gue jadi lebih sering di rumah. Gue lihat sendiri gimana kerja kerasnya istri gue buka usaha. Ngurusin gue, ngurusin anak gue, dan lain hal sebagainya tuh sendirian. Gue bantu ajak main Gani kalau istri gue lagi sibuk yang lain. Kadang juga gue bantu dia beberes rumah dan ikut bantu jualan. Sering berjalannya waktu, gue mulai bisa balik bergerak kayak normal lagi. Hubungan gue sama anak gue juga jadi lebih dekat. Usaha istri gue mulai dikenal dan lumayan laku. Sampai dia punya beberapa orang buat jadi langganan catering kalau ada acara. Sembari bantu istri gue jualan, gue ngelamar kerja ke sana kemari. Emang nggak mudah awalnya. Apalagi dengan usia gue yang udah lumayan telat, pasti kalah saing sama yang muda-muda. Tapi gue nggak nyerah. Dan setiap gagal interview, gue perbaiki lagi isi lamaran gue, biar ngikutin kebutuhan perusahaan zaman sekarang. Sembari pelan-pelan, dengan uang yang disisihkan dari hasil jualan, gue sama istri bisa ikut course online untuk ngembangin usaha yang udah kita punya buat ngebangun brand sendiri. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2021, gue dan istri gue punya brand sendiri, dan jualan produk makanan di online shop. Emang belum terkenal-terkenal amat sih, tapi ternyata lumayan laku dan menghasilkan banget. Gue juga dapat channel kerja dari teman lama gue, yang kebetulan kerja di sebuah perusahaan swasta. Ya singkat cerita, akhirnya gue dapat kerjaan yang penghasilannya lumayan. Dan istri gue juga jadi punya usaha yang bisa dia jalanin sendiri. Bahkan sekarang udah punya karyawan, walaupun masih 1-2 orang aja. Intinya sih dari cerita gue ini, gue cuma mau bilang, gak cuma istri atau suami aja yang capek di rumah tangga, tapi masing-masing dari mereka punya porsinya sendiri-sendiri. Karena kalau saling adu nasib, alias saling membandingkan siapa yang lebih capek, gak akan ada habisnya. Yang ada malah ribut terus. Yang jelas, pada akhirnya, gue sama istri sekarang jadi lebih seimbang soal pekerjaan rumah. Kadang gue bantu kerjaan rumah yang belum sempat dia pegang kalau gue lagi kosong. Gue juga ngasih dia waktu buat me time, kayak sekedar pergi senam bareng temen-temennya, atau ambil kelas taijutsu buat menyelamatkan dunia. Semua berakhir dengan baik. Gue seneng, dia seneng. Walaupun pasti ada aja pasang surutnya, tapi gue yakin kita bisa lewatin sama-sama. Cihuy! Udah segitu aja cerita dari gue. Sekarang mau pulang dulu. Kangen istri di rumah, lagi nungguin buat ibadah maljum. Icikiwir! Bye! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!